Setipe tahu nggak populasi awalnya? Itu tuh teman-teman kita. Yang bener cewek-cewek yang masih single semua ya gabung gitu kan. Tiba-tiba berapa bulan setelahnya masuk Insert. Insert tuh seluruh Indonesia. Insert Trans TV? Trans TV waktu itu. Wow. Kita kasih solusi. Tapi Setipe itu ya itu dasarnya adalah menjodohkan orang, dan kita udah ada 1 juta lebih pengguna waktu itu setelah berapa tahun. Dan undangan pernikahannya udah ratusan. Akhirnya awal-awal seru tuh. Dan itu paling deg-degan adalah pas ketika lo bikin produk. Orang pakai produk gue sukses gak ya gitu kan. Kalau Setipe, orang bakal nikah gak ya gitu kan. Iya, betul. Pas gue diundang pertama kali ke pernikahan salah satu pengguna, itu gue lega. Abis itu udah happy aja ngerjainnya gitu kan. Intinya udah setelah berapa tahun, ada masalah di industri jodoh menjodohkan. Lo beli kopi, suka, beli lagi gitu kan. Lo dapet jodoh, beli lagi gak? Ya udah, akhirnya itu kesadaran. Iya, itu nggak everlasting ya. Dan kesadaran atas itu, ini gue ngejelasin berdasarkan kesalahan gue ya. Gue nggak sadar dari awal bahwa ngejodohin orang itu bukan bisnis yang baik sebenarnya. Iya, bukan ritual yang memang lo harus kayak kemarin Pak Bi gue undang ke sini ngasih tahu kenapa asal mulanya itu si Kopiko itu tadinya memang salah satu foundersnya ngomong sama Pak Bi, ini kenapa nggak kita bikin permen jahe? Akhirnya kata si foundersnya itu ya, yang kan gandeng Pak Bi buat ngejalanin Kopiko, dia bilang katanya, jawaban Pak Bi maksudnya, jahe itu bukan sifatnya ritual. Terakhir minum jahe kapan? Nggak mungkin lo daily activity jahe kan? Pasti kan minggu lalu, pas lagi suasananya mungkin lagi hujan, lagi mungkin emang lagi pengen aja, lagi pengen berobat, tenggorokan lagi pas lagi begitu, tapi kan nggak konsumtif. Betul. Ketika lo jadikan si kopi itu dijadikan permen, ya lo ngopi bisa mungkin tiap hari. Dia masih di Kopiko nggak? Itu ide dia nggak untuk ngasih Kopiko ke Elon Musk? Di posting sih di sosmed Pak Bi ya. Iya. Itu maksudnya ritual yang tadi makanya. Nah, terkait dalam hal ini kan jodoh-jodoh menjodohan itu kan nggak ritual ya. Sifatnya nggak yang panjang gitu. Nggak ritual, dan kalau lo udah dapet, ya kalau lo minum kopi, lo suka Kopiko gitu kan, lo mau lagi ya beli lagi. Iya. Emang kalau jodoh maksimal berapa? Iya betul. Kebanyakan orang 1. Iya. Ya, jadi churn namanya bahasanya, churnnya tuh tinggi sekali jodoh menjodohkan. Jadi gue sadar, dan ini di tengah jalan, dan seluruh industri jodoh menjodohkan juga kesadarannya di saat itu gitu loh, bahwa jodoh menjodohkan ini demand-nya besar sekali. Tapi kan populasi nggak berhenti sih. Tetapi iya betul, tetapi lebih susah mendatangkan konsumen baru atau customer baru daripada mempertahankan customer. Bisnis yang sukses kan mempertahankan customer mereka dan meningkatkan beli lagi lah istilahnya. Nah ini nggak ada. Ini datang, suka, beli, cabut. Iya. Itu masalah pertama. Kedua, lo kalau gue sampai FGD gitu kan, gue tanya, kalau lo gue jodohin sama orang, berapa lo mau bayar? Bingung orang. Lo kalau narain kopi ya tergantung. Lo kopi yang 18.000 ada yang 40, 60.000 juga ada. Range-nya udah jelas. Ini jodohin orang range-nya nggak jelas gitu kan. Dan terakhir, poin ketiga kenapa gue merasa harus mundur, dan kalau gue mau menjalankan ini harus lebih fokus ke sosialnya, karena fear itu tadi. Fear is very powerful, dan kalau lo mau bikin banyak duit di jodoh perjodohan, lo harus menakut-nakutin orang, dan lo harus memanfaatkan desperation-nya customer lo. Dan gue gak nyaman lama-lama, karena tujuan gue awal juga sebenarnya itu rumah di surga gitu kan. Ya itu yang gue katakan gini sih, insya Allah ikhlas ya. Tapi maksudnya gue mau bikin bisnis besar, tapi gue mau melakukan sesuatu yang positif gitu kan. Niatnya itu. Nah ketika itu udah gak bertemu, gue ngerasa udah waktunya untuk dijual dan gue untuk move on. Nah itu pada saat itu gue ada tawaran untuk dibeli. Gue setuju. Gue jadi country manager di Indonesia buat parent company-nya di sini 2 tahun. Habis itu gue meninggalkan itu. Terus buka apa setelah itu? Lu kan kayaknya kalau kita ngomongin Razi itu bersandingan banget sama industri startup gitu. Iya kan? Ya tadi Setipe, Zalora. Terus akhirnya langsung review. Iya, nggak lama abis cabut, nggak lama abis itu gue bantu beberapa startup, gue jadi konsultan apa segala macam. Nggak lama abis itu mulai review. Dan review itu pun juga bukan ide murni dari gue, bukan. Tapi ada temen yang dulu pernah kerja bareng di Zalora, dia mau bikin konsep ini, kita ketemu ngopi, dan akhirnya awalnya gue skeptis, tapi lama-lama gue yang kayak oke, yuk kita coba gitu kan. Akhirnya pas pandemi jadi besar apa segala macam, itu perjalanan panjang ya, tetapi
Revoyu itu dasarnya itu karena pengalaman di Zalora sebenarnya. Karena waktu di Zalora, gue harus bikin online marketing team yang besar, yang harus gerak cepat, gitu kan. Talent di Indonesianya kurang banget. Sedikit banget orang yang paham tentang online marketing. Makanya lo bikin bisnis modelnya adalah student online course, ya kan? Sehingga nanti ujung-ujungnya lo memperkerjakan dari yang dalam itu sendiri ketika udah jadi. Kurang lebih gitu. Tapi maksudnya gini, dulu gue cuman di Zalora nyari anak-anak pinter aja. Gue ajarin. Akhirnya mereka jalan. Sendiri. Dan waktu gue lagi awal-awal Revoyu itu gue langsung cek dulu anak-anak yang pernah kerja sama gue. Udah jadi head of product design di Tokopedia, udah jadi head of digital marketing di JDID. Udah jadi ini. Jadi kayak gue ngeliat wow gitu kan. Dari awal itu tuh mereka karirnya melesat. Ada yang udah di luar negeri. Jadi gue melihat apa yang kita bikin di Revoyu itu mereplikasi. Jadi poinnya adalah ini, belajar dari pengalaman lo dan lihat solusi-solusi yang orang lain nggak ngelihat. Dan yang kita lihat saat itu adalah mengembangkan talenta buat industri teknologi dan digital ini harus lewat pengalaman kerja. Karena orang-orang yang terbaik yang dulu pernah kita training di Zalora, mereka yang jadi pemimpin-pemimpin industrinya. Padahal dulunya bahasanya ya, anak-anak muda yang nggak punya pengalaman sama sekali gitu loh. Mereka yang masih ijo, tapi mereka diajarkan, mereka bekerja, berpengalaman, akhirnya mereka menjadi orang-orang terdepan gitu kan. Yang akhirnya jadi guru-guru awal di Revoyu by the way. Jadi anak-anak didiknya itu kita berdua, itu anak-anak didiknya yang akhirnya jadi, yang udah jadi manajer-manajer, yang sekarang mereka jadi pengajar awal. Kayak kalau awal kan kita nggak punya nama, akhirnya kita kayak ask a favor gitu kan. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang menjadi suatu kehormatan untuk ngajar di Revoyu gitu kan. Tapi di awal-awal itu bukan gitu kan. Di awal-awal kita yang begging orang yuk ngajarin anak-anak ini gitu kan. Sekarang mereka bluffing, begging. Bisa jadi guru. Kalau dulu di awal, nah ini dinamikanya ya. Tapi anyway, jadi belajar dari proses Zalora itu tadi, bagaimana mengembangkan timnya co-founder gue juga. Kita melihat ada pola, dari situ polanya kita bikinin jadi sekolah. Dan sebenarnya awal mulanya itu, dan kita mungkin yang pertama fokus 100% online. Banyak orang yang sanding-sandingkan dengan ruang guru. Beda ya? Ruang guru kan akademis. Sementara ruang guru sebenarnya luas. Ruang guru sebenarnya luas, tapi mereka awalnya itu kan kayak bimbel gitu kan. Kayak tempat untuk atau skill academy. Skill Academy kayak Udemy, Skill Academy beda lagi. Nah ini, kita kalau dari surface itu kelihatan sama ya, tapi kalau lihat detailnya di dalam pendidikan itu ada yang sifatnya self learning, asinkronus gitu ya. Jadi orang bisa belajar kapan aja. Dan ada yang sinkronus, yang belajar bersama. Nah kalau lo lihat Skill Academy, gue yakin Udemy, Skill Academy, pokoknya yang lo bayar. Habis itu lo punya akses ke video-video dan lo harus belajar sendiri. Masuk lewat LMS gitu kan? Lewat LMS. Itu completion rate-nya di bawah 10%. Hah, emang iya? Iya, gue dulu juga beli course di Udemy banyak. Gue sampai hilang loginnya, gue nggak tahu login gue apa. Gak pernah akhirnya gue kerjain. Tapi kan ada learning management systemnya. Ada, tetapi kan butuh self-discipline-nya. Yang punya self-discipline untuk menyelesaikan course-nya itu hanya mungkin 1% dari populasi di negara ini. Ngerti gue. Termasuk gue yang termasuk 99%. Kayaknya gue juga tuh. Iya, lo pasti punya. Gue juga punya lagi online course gitu. Tapi kayak gue ini gimana caranya ya? Udah hilang gue gak tahu. Nah itu dia, itu masalahnya di situ. Jadi ketika online education mulai, yang besar kan seperti itu. Kayak Skill Academy. Ini dulu ya, Udemy itu kan mulainya dari situ. Jadi orang beli course yang udah direkam, mereka tinggal ikut tesnya, mereka akhirnya terdidik gitu loh istilahnya di bidang itu, atau mereka belajar. Nah masalah utamanya itu butuh disiplin yang tidak banyak dimiliki populasi awam atau umum. Itu jadi completion rate-nya itu di bawah 10%, mungkin 5%. Yang gue tahu ya. Jadi Revoyu nggak kayak gitu. Revoyu menjadi kayak akademi atau belajar sinkronus. Artinya gini, lo belajar sama orang lain. Dan kalau dilihat, ini bukan hanya memahami teknis. Kalau lihat belajar dari Zalora dulu, ini bukan tentang memahami teknis. Tapi ini lebih tentang bagaimana kita bisa punya continuous learning. Continuous improvement. Punya kebiasaan baru.
Oh, maksud gue gini, apakah memang dashboard dari learning management system ketika lo udah masuk, login, lo masuk kelas gitu kan, lo login pakai email lo, ya kan, pakai password, masuk ke dalam, berarti yang lo maksud dengan continue tadi itu adalah, apakah memang ketika kita udah ngambil online course di Revoyu, ketika ada materi-materi baru, lo tetap diakses ke dalam kelas itu? Maksudnya kelas itu dalam artian enggak, ada kelas yang dimana gitu? Lo berinteraksi dengan gurunya langsung. Oh, kayak live. Halodoc gitu? Enggak, kalau Halodoc kan one-on-one. Kayak sekolah biasa. Sekolah biasa dulu gimana kuliah? Iya, lo datang ke kelas kan? Iya, datang ke kelas. Ada lecture. Iya dong. Habis itu ada belajar sendiri. Ada belajar grup. Berarti ini kayak apa? Platformnya pakai kayak Zoom gitu? Kita apa yang available aja. Kita sampai sekarang pun juga akan membangun LMS nantinya. Tetapi sampai sekarang itu bisa growing dengan sistem-sistem yang udah ada. Nah, ini mungkin ini banyak sekali topik-topiknya ya. Tetapi poinnya adalah belajar dari pengalaman. Jadi kita kan mulai dari masalah orang gitu kan. Kita mulai dari kebutuhan. Dan kita melihat kalau mau bekerja di industri teknologi ini, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dulu di tim gue yang dididik, itu suksesnya karena apa? Karena belajar sambil bekerja. Itu kuncinya di situ. Mereka berinteraksi, mereka dipaksa untuk punya habit-habit baru. Oh iya dong. Mereka dibiayai course untuk bagaimana caranya ini, tetapi mereka yang harus kerjain. Dan dari pengalaman itu mereka sukses. Nah, itu pertama masalah dari situ. So, inspirasi pertama datang dari pengalaman. Yang kedua, ketika mulai, kita harus mencari masalah-masalah. Kita harus tahu audiens kita siapa. Kita harus tahu masalah dan kebutuhan mereka apa. Kita harus tahu kompetitor kita siapa dan comparables kita. Kompetitor adalah orang-orang yang ada di yang akan berkompetisi langsung. Comparables adalah orang-orang yang di industri sama di luar negeri, mungkin yang sudah lebih maju. Kita kebetulan Indonesia ini memang di belakang negara-negara lain, jadi kita enak. Kita bisa belajar langsung dari negara-negara yang udah lebih sukses gitu di industri ini. Iya, kayak bercandaan analoginya, mendingan gue kalau di main MotoGP, gue sampai berapa lap itu gue di juara 2 dulu deh, biar kita bisa mututin karya kemana. Ketika kita udah di juara 1 dari awal, itu kayak deg-degan gak sih, bakal disalip dari sini, bakal disalip dari mana? Bisa jadi, ya bisa mungkin jadi. Mungkin analoginya begitu kan? Analoginya seperti itu. Iya, dulu gue nangkapnya gitu. Udah di nomor 2 dulu puntutin, karena dia kan deg-degan sendiri tuh, begitu dia lengah, cas. Ya, gue ngeliatnya lebih sedikit beda, tapi maksudnya kurang lebih sentimennya sama. Artinya kalau ada orang sukses, ya itu. Lu pernah bilang sama gue ATM. Amati tiru modifikasi. Exactly. Jadi kita ngapain mulai dari kosong? Artinya kayak kita lagi balapan, mereka udah duluan. Kayak ini analogi lo kan. Mereka udah balapan, mereka udah duluan, udah jauh. Kita mau ngejar mereka. Tapi dulu mereka juga nggak langsung kenceng kan. Mereka banyak belajar, banyak kesalahan. Banyak teknologi, banyak hal yang mereka lakukan supaya mulai bisa kenceng. Kita belajar dari apa yang mereka lakukan, kita bisa langsung kenceng. Ya, nah itu poinnya. Itu poinnya. Jadi persis ngejar itu, dan inovasinya adalah ketika sudah selevel gitu. Jadi kita tahu, maksud gue gini sih analogi yang tadi. Ketika ada di depan tuh nomor 1 balapan, mereka kita ngikutin, kenapa dia tiba-tiba ke kiri? Mungkin udah oglek gara-gara masuk lubang dikit. Nah, otomatis ketika kita udah tahu dia dari jauh tuh agak jeglek, makanya dia ke kiri. Kita kan nggak perlu lewat bolongan itu kan. Kita tinggal lewat sini aja sesuai dengan. Gue juga kalau ngebut di tol kayak gitu. Iya kan? Ada orang yang kenceng, gue ngikutin dia. Terus kalau dia tiba-tiba buar gitu, gue iya kan? Otomatis lu hemat apa? Hemat kaki-kaki mobil. Hemat kecemasan, ya kan, gitu-gitu kan. Jadi tenang. Dia mungkin di situ kakinya kena. Iya kan? Biaya servis. Belum traumanya, belum gitu ya kan. Dan lu tahu angle dia gitu kan. Oh, dia ngambil dari kanan banget gini supaya lancar. Kecepatannya bisa gue bisa ngikutin. Jadi ya amati tiru modifikasinya itu kita jalanin. Iya, betul. Tetapi amati tiru modifikasinya jangan lokal saja, internasional. Oke, gue berarti Fiverr ya. Fiverr, yes. Jadi lu bisa belajar dari Fiverr, TaskRabbit maybe, atau macam-macam lah gitu ya untuk kasih solusi. Tetapi intinya jangan mulai dari kosong, lu langsung tancap gas berdasarkan apa yang orang lain sudah lakukan. Inovasi ketika 2 hal. Lo sudah sampai selevel itu, atau lo mau adjust untuk masyarakat Indonesia atau target audience lo gitu kan. Misalnya kasih solusi kan buat di Indonesia dan buat target audience yang spesifik gitu kan. Ya pasti ada modifikasinya di situ. Gak meniru 100%. Apa yang sukses di Amerika belum tentu di Indonesia. Gitu kan. Kadang-kadang orang salahnya di situ, ketika memulai sesuatu mereka melihat wah keren gitu ya. Ini gue ingat 2009-2010 tuh banyak orang masih wah Facebook.
saya mau bikin Facebook buat Indonesia gitu kan. Aduh, ini salah gitu kan. Salahnya di mana kalau menurut versi lo? Karena pertama udah ada Facebook. Oke. Jadi gini, bayangin gue mulai RevoU, terus gue mau bikin Zoom supaya kelasnya bisa online. Ngapain gue bikin Zoom? Udah ada Zoom. Gue bikin sesuatu di atas Zoom. Sama kayak apa namanya? Gue kasih contoh misalnya Google gitu kan. Google sudah bikin, kalau kemarin kita bahas gitu ya, mereka udah bikin Google Street. Google Street bukan Google Street, Google Maps. Google Maps. Mereka udah bikin Google Maps. Buat apa perusahaan kayak Uber, Grab, Gojek bikin Google Maps lagi? Buat dia sendiri, buat di dalam si aplikasi. Apa? Buat apa? Dia sewa, bayar ke Google Maps supaya mereka punya fitur itu di dalam aplikasi. Mereka fokus pada inovasi yang mereka buat khusus buat konsumennya. Gak perlu mereplikasi semua hal teknologi yang sudah ada. Alasannya? Alasannya karena ya gak kerja 2 kali. Kayak orang udah bikin roda, ya kita bikin gerobak yang ditaruh di atas rodanya. Nice. Tapi kan cost kita jadi lebih rendah sih. Betul. Nah, ketika lo memulai suatu usaha dari kosong, lo harus meminimalisir pengeluaran. Apalagi kalau di awal-awal kan belum ada kepastian revenue gitu kan. Jualan yakin nih gitu kan, nggak tahu. Ya kita minimalisir investasi dan itu triknya di situ. Lo harus menjadi orang terpelit di dunia di awal. Kalau nggak butuh hiring orang jangan. Kalau nggak butuh teknologi jangan. Kalau bisa dapat teknologi gratis, pilih teknologi gratis. Jangan yang premiumnya dulu. Dan banyak software yang online itu yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar itu gratis dulu. Kayak misalnya Zoom, Slack. Dulu waktu awal-awal ketika student RevoU masih baru sedikit, ya kita nggak perlu premium. Kita pakai Slack, kita pakai, kalau sekarang pindah ke Discord, tapi dulu pakai Slack. Terus kita pakai Zoom. Zoom kita upgrade ketika kelasnya di atas 1 jam. Ya 45 menit kan mati gitu kan. 45 menit mati Zoom. Ya udah kita upgrade Zoom. Kita bayar ketika memang butuh. Jadi kita lebih benar-benar sebagai founder itu lo harus harus pelit gitu loh. Efisiensi cost ya. Yes, dan kalau lo mau hiring orang terutama di awal menurut gue, lo harus kerjain dulu. Jadi waktu setipe itu gue yang jawabin customer. Wow. Yes, langsung gue yang reply. Jadi pertama I always recommend as a founder selalu berinteraksi dengan customer lo. Baik itu lewat FGD, baik itu ngobrol dengan orang, baik itu telepon langsung ataupun customer service. Dari awal itu gue pingin tahu. Akhirnya gue ada waktu yang gue kerja sampai tengah malam apapun gitu ya, just untuk ngurusin customer service dulu. Setelah gue ngerjain itu, gue tahu lika-likunya. Gue tahu orang yang mesti gue hire kayak apa. Ketika dia di hire, gue ajarin prosesnya begini. Jadi gue nggak buta gitu loh. 2 hal, kalau customer service itu kita memang harus ngobrol dengan customer, ini menjadi ajang untuk itu. Tapi kedua, apapun yang lo hire, kalau bisa lo udah hands on dulu supaya lo punya feel-nya gitu untuk bisnis lo. Ya karena tahu gimana caranya si lu selaku founders, tapi lu nggak tahu bahwa kebutuhan market apa. Betul. Iya kan? Tetapi ini juga bisa dilihat kayak mesin besar. Lo yang memastikan mesin ini berjalan. Kalau lo nggak ngulak-ngulik di awal gitu, ngulik-ngulik lah di awal untuk ngelihat sistemnya kayak apa dan mencoba, lo nggak punya feel-nya. Akhirnya lo membuat keputusan-keputusan yang tidak relevan dengan mikronya gitu kan. Lo kan terpaksa nanti lama-lama kalau udah gede harus bikin keputusan makro. Tapi mikronya itu nggak ada sense-nya. Sama kayak lo baru bangun rumah, ya lo harus tinggal dulu baru tahu masalahnya ada di mana deh. Oh ininya mampet, oh ininya masalah di sini gitu kan. Lo harus experience itu. Jadi sebagai founder tuh jangan dari awal udah kayak bos, yang jangan bayangin lo udah kayak bos hiring orang jalanin gitu kan. Tapi kalau bisa biasanya akan jauh lebih efektif lo sebagai manajer dan bos dan leader nanti adalah ketika lo hari-hari udah mengalami lah masalah-masalahnya, and listen to the problems that they experience gitu kan, dan sebisa mungkin kita kasih solusi. Itu kedua ya. Jadi dari ide-ide ini kita mau bikin sebuah startup. Nah ini yang banyak orang suka salah, dan ini masalah yang kesalahan yang gue bikin juga. Kenapa? Udah mikir terlalu besar, tapi nggak satu step, not one step at a time. Lo pernah lihat meme nggak yang dimana ada orang naik tangga, dia langsung naik ke tangga kelima gitu kan? Ya jangan kayak gitu. So
ketika kita bicara technology startup, ini menarik, unik. Karena lo bisa mulai dengan solusi yang non-teknologi sebenarnya. Contohnya gimana? Ya itu tadi, Revoyu daripada bikin LMS, mending pakai Zoom. Kelasnya semua di Zoom. Ini ngomongin startup yang tech ya? Yang tech biasanya. Okay. Nah ini banyak teknologi-teknologi yang sudah ada. Kayak lo, siapa sih sekarang yang bikin email server di kantornya? Udah sedikit sekali. Iya. Pakai Gmail aja. Iya. Dia bayar $3 per bulan, tetapi emailnya udah langsung tek iya, jadi. Tapi kan gengsi kalau belakangnya ada @kasihsolusi.com. Nah, ini gue yakin ya, mungkin lo nggak ngurus. Tapi @kasihsolusi.com gue yakin pakai Gmail. Pakai Gmail tetapi lo bayar Gmail $3 per bulan supaya dari @kasihsolusi. Nah, ngapain lo bikin email server di kantor, hiring orang IT? Ini mindsetnya aja ya. Lo cari di online itu udah banyak banget solusi-solusi bagaimana lo membangun bisnis di atas teknologi tersebut. Mindset pertama itu. Yang kedua adalah ketika lo launching, jangan invest uang banyak, proses banyak sebelum lo yakin bahwa customer-nya itu, maksudnya customer-nya itu membutuhkan dan siap bayar. Nah, itu kan teori kan? Realitanya adalah yes, lo harus membangun sesuatu. Tetapi lo harus membangun sesuatu seminim-minimnya untuk memvalidasi hipotesa lo. Oke, jadinya rilis aja dulu. Rilis sesimpel-simpelnya solusi lo. Oke. Ini namanya MVP, Minimum Viable Product. Ini konsep kalau anak-anak startup udah tahu lah, udah bertahun-tahun udah tahu konsepnya. Iya, betul. Jadi you have to start with your minimum viable product. Itu yang berikutnya ya. Artinya use case. Use case itu pengalaman customer dari dia mengenali kita dan akhirnya menggunakan kita sampai di solusinya dapat. Itu tuh dibikin seminim mungkin. Gua kasih contoh. Setipe misalnya. Itu kan menjodohkan orang. Setipe itu teorinya waktu itu kepingin orang daftar, jawab banyak pertanyaan, dapat laporan kepribadian, dia nunggu dijodohkan, nanti diperkenalkan, mereka bisa ngobrol, dan akhirnya menikah. Ke kopdar dulu kali ya, ketemu keluarga dulu kalau bisa, ta'aruf benerannya, karena kan nggak ada ta'aruf online, makanya susah. Harus ketemu face to face, ketemu keluarga, dan akhirnya menikah gitu kan. Nah itu use case paling simpelnya, gue nggak mungkin sampai menikah kan. Pas awal-awal, gue mau launching, jodohin orang, gue tahu bahwa populasi wanita dan lakinya udah harus cukup. Iya dong. Gak bisa gue buka pintu, belum ada orang masuk, tiba-tiba jodohin orang, gak mungkin kan. Akhirnya gue launching dengan sistem registrasi dan gue kasih laporan kepribadian. Terus kasih tahu sistem matchmaking kita akan di launching berapa bulan lagi. Ini laporan kepribadian, thank you very much, kita tunggu gitu kan. Oh, sama seperti halnya dengan mitra-mitra yang gabung dikasih solusi. Berarti sambil dia nunggu, kan gue gak mungkin launching kalau gak ada demand yang memang gue singgung-singgung dari awal kan. Exactly. Jadi kan mitra harus gue ngumpulin dulu kan. Betul. Kang OJK harus sudah pernah daftar dulu kalau di Gojek gitu kan. Atau toko online deh. Dan lo harus kasih mereka value atau benefit. Jadi nggak nunggu begitu aja. Iya, mungkin benefit dan solusinya itu bukan solusi yang nanti lo bikin, tetapi minimal mereka di jangka pendek itu mendapatkan sesuatu. Contohnya? Kalau ini laporan kepribadian. Kalau Stipe gue mau dijodohin, kita teorinya adalah lo harus mengenali diri lo sendiri sebelum lo mengenali orang lain. Gitu kalau kasih solusi gimana mitra-mitranya misalnya? Ya. Kayak atau kita mundur beberapa tahun yang lalu, misalnya Kang Ojek udah pada daftar di Gojek, sembari dia bikin video advertising buat naikin demand dia, buat pada pakai ojeknya. Nah itu dia gimana tuh? Kita kasih solusi aja ya. Ya boleh kasih solusi. Sekarang yang dibutuhkan oleh member-member kasih solusi atau audiens lo apa? Ya klien masih kan? Mereka butuh klien. Kan buat di order jasanya. Tipe-tipe kan industri banyak. Lo mau fokus sama yang mana? Mana yang paling besar? Yang paling pertama, kebutuhan klien atau layanan apa yang logo dibutuhkan banyak klien. Menurut gue, lo fokus di pembuatan logo dulu. Maksudnya di awal kalau lo bisa semuanya ya nggak apa-apa. Tetapi kalau terbatas, fokus di completing one full circle. Full circle lo apa? Orang daftar, orang membutuhkan layanan, mereka dilayani, dan happy. Use case-nya itu. Di awal lu nggak butuh teknologi. Di awal dia bisa daftar lewat telepon, dia bisa daftar lewat kertas surat kalau lu mau, atau pakai Google Form juga Lu dapat informasinya dan lu jodohin dia dengan desainer yang lu kenal.
Nah, ini menarik nih. Lo bisa mulai dari situ. Kalau gue udah ada aplikasinya. Gak apa-apa. Udah ada aplikasinya. Tapi mereka, mitra-mitranya, gue belum call to action serius, udah ada hampir 600-700 orang. Masya Allah. Masya Allah tuh, karena Allah. Nah, tapi kan gue lagi kepentok lebaran apa segala macam. Yang pada nunggu-nungguin juga, kapan nih gue mau order jasa nih, kapan nih, karena memang udah begini. Tapi gue belum bikin satu video advertising atau apa-apa, itu bahasa gue lah ya, yang buat naikin demand. Ketika ada loh nih aplikasi, kalau lo pengen nyari jasa, konten kreator dan lain sebagainya. That's what I mean by ininya kan harus balance nih. Iya, supply demand ya kan. Supply demandnya. Kadang-kadang kalau supply-nya udah terlalu banyak, demand-nya belum ada, rempong. Iya. Kalau demand-nya terlalu banyak, supply-nya belum siap juga rempong. Iya. Nah, ini art-nya ada di sini. Oke. Jodohin orang juga dulu sama. Iya kan? Cowok sama cewek. Gue sampai bikin iklan, oke, kita bulan ini fokus sama cewek gitu kan. Itu gue juga begitu. Iya. Fokus ini kita nyari konten kreator atau freelancer ya. Yes. Nanti kita bikin iklan juga buat nyari si user atau pengusahanya ya. But my point adalah ini, lo mau memvalidasi bahwa ini dibutuhkan dan orang siap bayar. Iya. Itu. Untuk membuktikan orang siap bayar, lo nggak harus bikin teknologi. Lo bisa manual. Gua misalnya, gua di posisi lo, gua kenal beberapa mitra-mitra. Kalau sekarang kan lo ada, tapi ini kita ngomong awal nih. Iya. Kenapa? Mau meminimalisir resiko dan pengeluaran. Ya, oke. Kalau kita meminimalisir resiko sampai kita yakin bahwa ini dibutuhkan, baru kita siap invest. Oke. Artinya kalau lo mau narik investor juga, lo harus buktiin bahwa ada validasi. Oh iya. Kalau sekarang kan lo mitranya banyak, berarti ada validasi bahwa orang siap kerja. Iya. Tetapi butuh nggak? Iya. Maksudnya kalau lo kan fokus pada yang syar'i gitu kan. Nah, apakah itu penting buat bisnis-bisnis ini? Dan apakah cukup banyak bisnis-bisnis yang memprioritaskan solusi syar'i? Nah, itu kita wallahu alam. Kita mau memvalidasi itu. Karena kompetisi lo ada kan, freelancer dan yang lain-lain gitu kan. Lo mau menawarkan value proposition yang unik dibandingkan yang lain. Di mana lo akan memiliki customer atau bisnis-bisnis yang loyal menggunakan layanan lo. Nah, ini kalau lo udah bangun teknologi, udah ngeluarin uang banyak, tiba-tiba di tengah jalan, oh ternyata ini enggak kayak setipe dulu gue kesalahan gue. Oh ternyata ya jodohin orang tuh enggak asik ya dari sisi duit gitu loh. Maksudnya orang sekali beli cabut gitu kan. Ternyata ada masalah. Nah, kalau dari awal itu pelan-pelan lo sedikit-sedikit aja. Kalau sudah divalidasi, ini banyak nih mulai bisnis-bisnis yang udah ngumpul, baru lo bikinin platform, baru aplikasinya lo bikinin buat mereka karena mereka udah siap. Nah, gue udah ada aplikasi duluan lagi nih. Kalau lo sekarang, oke, berarti lo ada tekanan nih. Nah, maksud gue adalah minimalisir ketekanan-tekanan yang tidak dibutuhkan dari awal, supaya meminimalisir resiko lah. Tapi nggak salah juga kan ya? Iya, dibilang salah, nggak ada yang salah. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ini kembali ke how I do things. I would always start with minimum. Like, gue mau meminimalisir pengeluaran gue untuk membuktikan bahwa orang butuh, baru gue scale up. Yang tadinya gue bisa secara manual, gue bisa layani 10 klien. Gue layani dulu secara manual. Setelah gue mau naik dari 10 ke 100, baru gue bikinin teknologi supaya semuanya bisa dilayani secara otomatis lewat aplikasi. Teorinya itu aja. Mantap. Teorinya itu aja. Ya. Lo bawa ini, kalau lo sekarang, berarti tujuannya adalah lo mau mengiklankan layanan ini ke sebanyak bisnis mungkin. Awalnya lo sendiri datengin bisnis-bisnis. Sales, bener. Gue pitching ke mereka kan? Iya, orang nggak mengasosiasikan sales dengan startup, tetapi sales itu nomor 1. Iya, oke. Ya, lo kalau misalnya lo bisa jualan layanan ini ke perusahaan, dapat beberapa klien-klien besar, udah mulai jalan, ininya dapat makanan, mitra-mitranya dapat makanan, baru cari cara untuk salesnya itu di scale up, paham kan? Diulang lagi tuh prosesnya. Awalnya manual, setelah lo menemukan pola, baru digunakan teknologi untuk scale up. Online marketing adalah scaling up sales lo. Gitu kan. Yang tadinya bisnis-bisnis besar, akhirnya lo bisa dengan scale up dengan online marketing, lo mungkin usaha-usaha kecil. Mungkin individu-individu, mungkin influencer yang butuh. Macam-macam tuh. Dapat gue. Paham ya? Mantap lo Zezi. So, awalnya untuk yang belum membangun aplikasi atau membangun teknologi, jangan terlalu cepat untuk memutuskan, wah harus bikin aplikasi.
mulai dengan validasi bisnis, dan bisnis dari dulu nggak berubah kok. Ada orang butuh, ada orang mau melayani. Iya. Udah itu aja. Itu aja. Iya Ada kan? yang mau memecahkan masalah dan ada yang memberikan solusi. Udah itu aja. Selama lo menemukan pola di mana siklus ini jalan dan value-nya ini orang siap bayar, baru lo scale up dengan teknologi. Teknologi itu tujuannya untuk scale up interaksi manusianya itu tadi. Oke. Untuk jual beli atau interaksi atau apapun lah solusinya yang lo bikin. Iya, berarti nggak ngomongin ads dulu ya. Ketika misalnya gue mau naikin demand, mitranya udah ada nih. Boleh banget. Langsung pakai ads, performance marketing. Boleh, dan kerennya online. Kalau zaman dulu kan harus bikin billboard, iklan di koran atau TV gitu kan. Majalah gitu kan. Kalau sekarang lo bisa dengan budget sedikit lo tes narasi lo. Lo bikin iklan Rp1 juta selama seminggu. Biarin algoritma Google atau Facebooknya itu berusaha mengoptimalkan. Habis itu lo lihat sukses nggak. Habis itu lo bisa scale up iklan lo. Tapi jadi kalau dulu kan ya masa belum validasi gue udah mau iklan TV gitu kan, mahal banget gitu kan. Kalau sekarang dengan uang kecil lo bisa iklan online. Nah ini kalau saran gue sekarang, tim sales lo ada 1 orang, kalau perlu lo yang turun sebagai CEO, lo jualan awal. Kenalan-kenalan lo. Udah. Lo mulai validasi. B2B ya? B2B aja langsung. Supaya mereka mulai menggunakan aplikasi lo. Gitu kan. Ajak teman-teman lo. Setipe tahu nggak populasi awalnya? Itu tuh teman-teman kita. Yang benar. Cewek-cewek yang masih single semua ya gabung gitu kan. Tiba-tiba berapa bulan setelahnya masuk Insert tuh seluruh Indonesia. Insert Trans TV? Trans TV waktu itu. Wow. Iya ada interview kan salah satu founding team membernya dan brand ambassador kan seleb gitu kan. Abis itu masuk TV, di interview dianya abis itu gabung 10.000 pengguna dari seluruh Indonesia. Wow. Akhirnya teman-teman kita yang anak-anak Jakarta Selatan lah kebanyakan ya. Witches gitu kan. Literally itu mereka gabung dicocokin sama orang dari Salatiga. Kok jomplang ya? Bapak agak jomplang nih Pak ya? Akhirnya gue nemu masalah baru. Apa tuh? What I'm saying is, you find problems as you go. Oh ternyata Indonesia ini heterogen, bukan homogen. Akhirnya kita ubah lagi tuh algoritmanya. Kita ubah lagi pertanyaannya. Yang tadinya awalnya cuma kepribadian sama demografi. Ini sebenarnya orang dari Salatiga dan orang dari Jakarta Selatan ini sebenarnya cocok. Cuman kultur beda. Iya dong. Ekspektasi beda. Itu kan Solo coret kan, Salatiga agak sono lagi tuh dari Solo. Menarik banget. Tanpa mendiskriminasi orang Salatiga ya, ini kita lagi ngomongin bisnisnya ya. Iya, dan gua kasih tahu orang ketika lo dilahirkan di bukan metropolitan, dilahirkan second dengan minim teknologi, third city atau second city, dan lo komunitas tuh dekat, lebih gampang menikah lo sebenarnya. Tapi itu pembicaraan lain hari gitu ya. Kalau orang udah terlalu banyak informasi, kadang-kadang bikin keputusan analysis paralysis. Dan orang-orang kota ketika dijodohkan, ini masalah lagi ya. Tapi maksud gue gini, lo jalanin iklan itu untuk melihat nambahin interaksi. Lo perhatiin interaksinya, ya. Abis itu lo melihat ada masalah nggak yang lo mesti solve. Threshold gitu ya. Kedua, ada yang works nggak? Ada yang wah ini berjalan dengan baik nih. Abis itu lo scale up ini. Oh ternyata yang paling besar demand-nya adalah untuk logo. Gua iklannya khusus buat orang mau bikin logo. Gitu kan? Oh ternyata layanan video ini besar. Lo besarin. Wah ini kita banyak kalau mulai gue mikirnya ya online marketing lo tuh harus ngeliat. Oh ini ada orang banyak banget freelancer social media management gitu kan. Berarti gue harus ngiklanin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lo kan kepingin mitra lo happy kan? Iya dong. Kan kalau mitra lo happy dan kerja lo dapat komisi kan? Iya dong. Ya udah lo lihat mitra lo apa aja dan lo cariin pas lo mengiklan ke orang-orang ini, pas tim sales lo turun untuk mengiklankan ke orang-orang ini dan men-sign up mereka untuk menjadi pengguna. Lo buat memenuhi kuota-kuota ini. Sama kayak gue dulu. Wah ada banyak wanita muslim di Jakarta Selatan gitu kan. Kita cari laki-laki muslim di Jakarta Selatan harus ditingkatin nih gitu kan. Jadi marketingnya itu sangat-sangat dinamis tergantung kebutuhan. Nah itu bisnisnya mirip tuh di situ karena ada supply demand yang mesti lo balance dan marketingnya itu adalah tujuan untuk membalance ini gitu kan. Di luar scaling up dan branding dan public awareness dan
orang jadi tahu kita siapa gitu kan. Wah, masih panjang dong perjalanan kita nih. Panjang banget. Panjang banget nih. Kan belum lagi tadi ngomongin ketika disitulah letak lu harus scale up. Jadi jangan buru-buru bla 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 bla. Gimana kalau nextnya kita bahas bagaimana cara scale up bisnis startup yang udah berjalan sekian tahun nih? Ternyata growth-nya gitu-gitu aja. Wow. Bakal panjang sama lu nih. Tapi ini mau dijawab sekarang. Nanti aja kali ya. Nanti aja kali ya. Yeah. Boleh. Emang lu mau jawab sekarang? Tipis-tipis boleh? Kalau mau? Tipis boleh sih, tapi intinya gini, kayak apa namanya? Lu contohnya gini, lu menemukan satu pola. Satu pola yang efektif. Oke. Dari situ lu scaling up. Oke. Teorinya sesimpel itu. Wah, jadi, ini butuh tafsiran lebih dalam nih. Jadi kasih contoh aja misalnya, apa ya? Kita coba kasih contoh apa? Lu mau kasih contoh apa? Nanti ikutin aja pokoknya. Gua akan kasih tahu dengan jawaban itu next sama Razia Talib lagi ya. Alright, thank you. Tungguin bro. Kita kasih solusi.